Jadi waktu Bapak sebagai Ketua KPK, mungkin ada nggak kasusnya seperti Pak Agus Raharjo waktu menjabat, ada tekanan permintaan dari pemerintah, penguasa supaya kasus ini dilanjutkan, kasus ini dihentikan, tuh ada nggak kayak gitu? Saya nggak tahu kalau pimpinan lain ya. Tapi kalau saya pribadi nggak pernah. Saya tidak tahu juga kalau penyidik, saya nggak tahu. Tapi saya pernah bertanya-tanya sama wakil pimpinan saya, Pak Busro, Pak Bambang Wijayanto, Pak Pandu, Pak Zulkarnain, saya pernah tanya, katanya nggak ada. Nah gitu, jadi saya menganggap tidak ada. Karena saya udah pernah tanya, saya nggak tahu kalau penyidik. Jadi ya mungkin beda-beda ya, mungkin zamannya Pak Agus kan berbeda ya dengan zaman saya, mungkin itu aja. Pak Agus dapat penguasa lain, saya juga dapat penguasa lain. Jadi itu aja sih sebenarnya perbedaannya. Jadi menurut Bapak sekarang kan KPK ini kalau di mata masyarakat ini kan sudah nilainya mungkin paling rendah ya? Iya, di bawah kepolisian. Iya, menurut Bapak ini kira-kira gimana nih supaya KPK ini mendapatkan kepercayaan tuh supaya masyarakat yakin lagi KPK bisa berantasan korupsi? Sebenarnya itu KPK itu menjadi mundur ya, menjadi orang nggak percaya, menjadi lemah itu karena ada dua. Pertama, ketika undang-undangnya direvisi, disitulah KPK menjadi lemah. Kemudian yang kedua, pelemahan kedua, ketika merekrut atau menjadikan komisioner adalah orang-orang yang sebenarnya memang orang-orang bermasalah. Mengangkat komisioner yang orang bermasalah. Tapi kenapa dilakukan fit and proper test? Kalau Anda bilang ini kan dilakukan fit and proper test, ada apa itu lagi, ada panitia. Betul, ada panitia. Tapi Anda harus tahu, pada saat dilakukan fit and proper test, berkas Firly Bahuri itu begini tebalnya. Dibawa ke DPR, bahkan dibawa ke Pansel, bahwa orang ini ada masalah ketika dia jadi deputi. Kan dia pernah jadi deputi di KPK. Tapi DPR pada saat itu mengabaikan. Menurut pimpinan KPK yang saya tanya. Nah, dan salah satu orang yang memeriksa Firly, orang yang bernama Abdullah Hemahua ketika Firly jadi deputi, itu membenarkan bahwa Firly melakukan pelanggaran berat. Berkas itu sudah disampaikan ke Pansel, sudah disampaikan ke DPR, tapi tetap Firly dipilih. Bahkan suaranya paling banyak. Dan dia terpilih jadi ketua. Jadi itu masalahnya. Jadi saya melihat ketika undang-undang KPK itu dilemahkan lewat revisi, kemudian dimasukkan komisioner yang bermasalah, maka saya bisa memastikan bahwa ada skenario besar ingin melemahkan KPK. Ini di belakangnya mungkin yang Bapak tadi mungkin apakah koruptor atau siapa ini kira-kira? Bisa saja. Tapi kita masih belum bisa memastikan siapa. Cara yang paling efektif untuk melemahkan KPK yaitu pertama lewat undang-undang. Undang-undangnya direvisi, dilemahkan. Kewenangannya dibatasi. Tidak seperti dulu. Kemudian pimpinan atau komisioner itu dipilih orang-orang yang bermasalah. Karena kalau orang-orang yang lurus, orang-orang yang baik, itu kan susah dikontrol. Sebenarnya begitu intinya. Itulah yang terjadi di KPK. Jadi apakah dengan sekarang Ketua KPK baru yang Pak Nawawi Pamolango itu memprioritaskan mencari Harun Masiku ini tujuannya juga memperbaiki citranya KPK atau enggak nih? Iya, salah satu mungkin ya, salah satu. Tapi menurut saya kasihan juga sini Pak siapa nih? Pak Nawawi Pamolango. Nawawi, maksud saya begini. Kenapa saya kasihan? Kalaupun dia berniat baik mau memperbaiki KPK kembali seperti dulu, ada kendala. Kendalanya apa? Karena undang-undangnya tidak sebaik dulu. Walaupun sebenarnya kita tetap dorong supaya dia melakukan perbaikan. Cuman menurut saya posisinya agak kasihan, agak terjepit karena undang-undangnya tidak terlalu baik. Tapi saya mengapresiasi. Siapa yang tidak baiknya maksudnya yang tadi? Oh banyak, di undang-undangnya itu, di pasal-pasalnya itu tidak seperti dulu lagi. Banyak kewenangan-kewenangannya yang dibatasi, misalnya soal penyadapan, soal SP3, itu banyak sekali ya. Kemudian Code of Conduct-nya dirubah oleh Firly, kode etiknya dirubah oleh Firly. Dulu kode etiknya itu ketat sekali.
kenapa saya katakan ketat sekali, bertemu saja, ya. Ini saya memberikan satu contoh ya, bahwa dulu kode etiknya itu aturannya ketat sekali. Saya pernah ketika terpilih jadi ketua KPK, kira-kira 2-3 minggu lah setelah saya terpilih, saya melihat di meja saya ada berita acara pemecatan pegawai yang saya harus tanda tangani 2 orang. Sebagai pimpinan baru, saya penasaran. Apa alasannya? Apa alasannya orang ini harus dipecat? Kan gitu ya. Maka saya periksalah berkas-berkas perkaranya. Oh, ternyata ada hasil sidang etiknya. Periksa. Jadi hampir seminggu saya periksa dan kemudian baru saya tanda tangani. Ternyata apa masalah orang ini? Masalah orang ini, dia terbukti dinyatakan dalam sidang etik itu melakukan perselingkuhan dengan seorang pegawai di luar KPK. Ingat, seorang pegawai di luar KPK. Apa yang saya mau katakan? Orang yang berselingkuh di KPK, berselingkuh dengan pegawai yang di luar KPK, bukan yang ada di dalam KPK, itu dipecat. Menurut Bapak? Menurut saya, apa yang dilakukan ini adalah hal yang sifatnya private. Benar kan? Pribadi ya. Tidak berkaitan dengan pekerjaannya secara langsung. Misalnya dia terima suap atau apa dan lain, tidak berkaitan ya. Kemudian yang kedua, perselingkuhan yang dia lakukan bukanlah sesama orang pegawai KPK, orang di luar kantor KPK. Bukan berarti selingkuh dibolehkan. Selingkuh tidak boleh, harus dilawan ya. Itu perbuatan biada. Tapi menurut saya, kalau di kantor lain, saya udah pernah lihat nih bos, di kantor lain, di kantor pemerintah pun, peristiwa seperti ini tidak dipecat, tidak diberhentikan. Paling menter apa? Diturunkan pangkatnya atau diskor. Itu sanksi yang ada di kantor lain. Jadi apa yang saya mau katakan kepada Bung Edi, betapa kuatnya aturan kode etik, code of conduct KPK pada saat itu.